Three, two, one. Halo semuanya, perkenalkan saya dari kelompok 1. Nama saya Aisyah, NPM saya 2022. Terima kasih Halo, perkenalkan nama aku Bailul Aini dengan NPM 2025 14546. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang ilmu kealaman dasar. Ilmu kealaman dasar. Ilmu kealaman dasar atau IKD merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman dasar tentang berbagai konsep ilmu alam serta hubungan manusia dengan alam semesta. IKD tidak bertujuan mencetak ilmuwan, tetapi membantu mahasiswa memahami fenomena alam secara ilmiah dan logis. IKD mempelajari berbagai gejala alam yang terjadi di sekitar manusia melalui pendekatan ilmiah yang sistematis. Dengan mempelajari IKD, seseorang dapat memahami bagaimana alam bekerja, mengapa suatu fenomena terjadi, dan bagaimana manusia dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. IKD hadir untuk meningkatkan literasi sains masyarakat, menumbuhkan pola pikir ilmiah, membantu memahami perkembangan teknologi, membentuk kesadaran terhadap lingkungan hidup, menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui IKD, mahasiswa diharapkan mampu menyikapi perkembangan ilmu dan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada hakikat ilmu kealaman dasar. Hakikat atau IKD dapat dipahami sebagai cara manusia memperoleh dan menggunakan pengetahuan tentang alam melalui metode ilmiah. Ilmu kealaman dasar atau IKD bukanlah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, melainkan kumpulan dasar pengetahuan esensial yang bertujuan menumbuhkan kesadaran lingkungan dan kemampuan adaptasi manusia. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar tentang berbagai konsep ilmu alam serta hubungan manusia dengan alam semesta. IKD tidak bertujuan mencetak ilmuwan, tetapi membantu mahasiswa memahami fenomena alam secara ilmiah dan logis. IKD mempelajari berbagai gejala alam yang terjadi di sekitar manusia melalui pendekatan ilmiah yang sistematis. Dengan mempelajari IKD, seseorang dapat memahami bagaimana alam bekerja, mengapa suatu fenomena terjadi, dan bagaimana manusia dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Intisari materi ini terbagi menjadi beberapa komponen utama. 1. Pengertian dan kedudukan. Definisi, mempelajari prinsip-prinsip dan konsep dasar atau basic natural science yang berlaku di alam semesta. 2. Ruang lingkup, mencakup gejala alam, benda mati, fisika dan kimia, serta makhluk hidup atau biologi. 3.
Analogi pohon berfungsi sebagai akar yang menyokong berkembangnya cabang ilmu dan teknologi. Selanjutnya adalah IKD sebagai proses. IKD sebagai proses berarti ilmu diperoleh melalui kegiatan ilmiah yang sistematis. Tahapan proses ilmiah yaitu observasi, identifikasi masalah, perumusan hipotesis, eksperimen, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. 3. IKD sebagai sikap. Selain sebagai produk dan proses, IKD juga mengandung nilai-nilai atau sikap ilmiah. Sikap ilmiah tersebut meliputi jujur terhadap fakta, objektif dalam menilai data, kritis terhadap informasi, terbuka terhadap pendapat baru, teliti dalam melakukan penelitian, bertanggung jawab terhadap hasil penelitian. Ciri-ciri utama IKD adalah 1. Empiris, berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman nyata. 2. Rasional, menggunakan logika dan akal sehat dalam menjelaskan fenomena. 3. Objektif, berlandaskan fakta dan data yang dapat dibuktikan. 4. Sistematis, disusun secara teratur dan berurutan. 5. Universal, berlaku secara umum di berbagai tempat dan waktu. 6. Verifikatif. Peran IKD dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu memahami fenomena alam, menumbuhkan pola pikir logis, mendukung perkembangan teknologi, menyelesaikan berbagai masalah lingkungan, meningkatkan kualitas hidup manusia, menumbuhkan kesadaran menjaga alam. Di bawah sadar dirinya terdiri atas dua unsur yaitu rohani dan jasmani. Dan perkembangan selanjutnya adalah keingintahuan manusia pada alam sekitarnya dengan kemampuan bahasa manusia berkomunikasi atau bertukar pengalaman tentang segala hal yang ada di dalam serta kegunaan bagi manusia. Tujuan dan fungsi IKD. Tujuan IKD adalah memahami gejala-gejala alam, yaitu membantu manusia memahami berbagai fenomena alam secara ilmiah dan rasional, menumbuhkan pola pikir ilmiah, yaitu melatih kemampuan berpikir logis, kritis, objektif, dan sistematis dalam menghadapi masalah, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, yaitu mendorong kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mengembangkan wawasan tentang alam semesta, yaitu memberikan pengetahuan dasar mengenai bumi, kehidupan, dan alam semesta, membantu mengambil keputusan, membekali individu dengan pengetahuan ilmiah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan alam dan lingkungan. Fungsi IKD adalah fungsi edukatif, memberikan pengetahuan dasar tentang konsep, prinsip, dan hukum-hukum alam. Fungsi pengembangan pola pikir, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan ilmiah. Fungsi sosial, membantu memahami hubungan antara manusia, teknologi, dan lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Fungsi praktis, menjadi dasar dalam memecahkan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan alam dan lingkungan. Fungsi konservatif,
Selanjutnya ada ruang lingkup kealaman dasar. 1. Alam-alam semesta atau kosmos. Yang pertama, asal-usul dan perkembangan alam semesta. Yang kedua, tata surya, bintang, galaksi, dan benda-benda langit lainnya. Yang ketiga, teori pembentukan alam semesta seperti teori Big Bang. Yang kedua, ada bumi dan fenomenanya. Yang pertama, ada struktur dan lapisan bumi. Yang kedua, proses geologi seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pergeseran lempeng. Yang ketiga, ada cuaca, iklim, dan perubahan lingkungan. Ciri-ciri makhluk hidup, keanekaragaman hayati, evolusi dan perkembangan kehidupan di bumi. Yang keempat, materi dan energi. Yang pertama, sifat dan perubahan materi. Yang kedua, bentuk-bentuk energi serta pemanfaatannya. Yang ketiga, hukum-hukum dasar yang mengatur materi dan energi. Selanjutnya yang kelima, ekologi dan lingkungan. Yang pertama, ada hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, ekosistem dan keseimbangan alam. Yang ketiga, pencemaran lingkungan dan upaya pelestarian. Yang keenam, ada manusia, sains, dan teknologi. Yang pertama itu peran ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, dampak perkembangan sains dan teknologi terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab. Berikutnya ada melalui pembelajaran IKD, mahasiswa diharapkan memiliki yang pertama rasa ingin tahu yang tinggi, yang kedua kemampuan berpikir kritis, yang ketiga kemampuan memecahkan masalah, yang keempat kesadaran lingkungan, yang kelima sikap ilmiah dan objektif, yang keempat tanggung jawab sosial terhadap penggunaan ilmu pengetahuan. Di sini juga ada kesimpulan, yaitu ilmu kealaman dasar atau IKD merupakan ilmu yang mempelajari alam semesta, gejala-gejala alam, serta hubungan manusia dengan lingkungan melalui pendekatan ilmiah dan rasional. IKD bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang alam, menumbuhkan pola pikir kritis dan ilmiah, serta meningkatkan kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan. Fungsi IKD tidak hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai dasar pengembangan kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan dan lingkungan ruang lingkup. IKD mencakup kajian mengenal alam semesta, bumi, makhluk hidup, materi, dan energi, ekologi, serta peran sains dan teknologi dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, IKD berperan penting dalam membentuk individu yang memiliki kawasan ilmiah, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat.